Luar biasa. Mantap, Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bawal sendiri memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Banyak orang-orang yang berpendapat jika ternyata ikan air tawar jenis ini memiliki banyak manfaat yang terdapat dari dagingnya itu sendiri. Tapi apakah kalian tahu jika ternyata budidaya ikan bawal bisa dilakukan tanpa menggunakan aerator? Apakah tidak mati? Atau bahkan bisa juga menghambat proses pembesaran ikan itu sendiri? Cari tahu yuk bagaimana sebenarnya yang terjadi? Paduan lengkap budidaya ikan bawal tanpa aerator. Apa itu aerator? Mungkin sebagian dari kalian masih belum tahu yang sebenarnya apa itu aerator. Tapi tidak perlu khawatir dan juga bingung, karena untuk saat ini Mimin akan segera membahas tuntas apa itu aerator dan kegunaannya untuk perkembangan dari ikan bawal itu sendiri. Kenapa banyak para ilmuwan yang berpendapat jika penggunaan aerator tidak memberikan pengaruh yang baik bagi kualitas ikan itu, guys? Yang jelas kita menjadi tanda tanya besar nih. Aerator sendiri merupakan sebuah alat bantu yang digunakan untuk membantu melarutkan oksigen atau O2 yang ada di udara ke dalam air kolam yang digunakan untuk sebagai tempat berkembang biaknya ikan. Prinsip kerja alat ini yaitu membuat permukaan air sebanyak mungkin dengan bersentuhan lewat udara secara langsung. Pemilihan indukan ikan bawal. Akhir-akhir ini telah ramai diperbincangkan sampai menjadi trending topik bahwa ikan bawal bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam satu kali budidaya. Bener nggak sih? Bisa jadi seperti itu, guys. Karena dilihat dari segi konsumen yang cukup tinggi, tak heran jika ikan bawal sering dicari oleh masyarakat. Usaha ikan bawal memang bisa dibilang memiliki pangsa pasar dan hasil yang cukup tinggi sampai saat ini. Hampir seluruh kalangan masyarakat menyukai ikan yang satu ini untuk dikonsumsi. Ditunjang dengan dagingnya yang renyah dan gurih, apalagi jika dibakar. Iya kan? Yummy loh. Daripada kalian cuma suka mengkonsumsinya, gimana kalau sekali-kali memelihara gitu ya? Biar menambah pemasukan cuan loh. Apalagi di era pandemi yang tak kunjung hilang seperti sekarang ini ya. Langkah awal jika kalian ingin memulai budidaya ikan bawal yakni memilih indukan yang akan dipelihara. Sobat, semua bisnis pastinya menginginkan untuk sebuah sukses. Dalam hal budidaya ikan, hal yang paling mendasar untuk menunjang keberhasilan budidaya, yakni dengan memilih bibit ikan yang berkualitas. Caranya sama saja sih guys, seperti memilih ikan jenis lainnya. Kalian hanya memerlukan ketelitian saja. Lihatlah gerak-gerik ikan, jika gerak ikan itu gesit, maka ikan terbilang sehat. Tidak hanya itu saja, kalian bisa melihat mata dan sirip ikan. Ikan sehat biasanya memiliki warna bola mata yang putih bersih, tidak merah loh ya. Dan sirip atau kulit ikan tidak ada luka. Pilihlah bibit ikan yang memiliki perut buncit. Jika perut ditekan, maka akan muncul warna kekuningan putih pada dasar ikan. Jika ciri-ciri tersebut sudah kalian dapatkan, maka bibit ikan tersebut sudah pantas kalian pelihara. Jangan lupa pilih ukuran ikan yang berseragam agar ikan tidak saling kanibal. Proses perkawinan. Gimana Min cara perkawinan ikan bawal? Nah guys, teknik perkawinan ikan bawal biasanya dilakukan secara pemijahan alami, yaitu membentuk habitat yang sesuai dengan lingkungan perairannya.
Pada dasarnya ikan ini tumbuh di perairan seperti danau, waduk, dan sungai dengan ketinggian sekitar 1-600 mdp dan suhu 10-25 derajat Celcius. Tidak lupa pula pH air yang sangat waspada, yaitu harus berada pada angka 24-34 derajat Celcius. Kedalaman ikan yakni 0,75 meter. Kalian bisa menggunakan kolam beton, kolam terpal, dan kolam kantong. Perkawinan ikan bawal bisa kalian lakukan di dalam kolam atau dipindah ke dalam bak atau ember. Hal yang harus disiapkan dalam proses perkawinan ini yaitu pasang hampa yang sudah diberi beban berat agar tidak mengapung dengan dimensi 3x4x1 meter. Dilanjutkan dengan memasukkan ikan bawal jantan dan betina dengan perbandingan 2:1 ya sahabat. Jika sudah membuahi, maka telur yang dihasilkan ikan akan berubah menjadi larva sekitar 5 hari. Nah, hal ini kalian memerlukan pakan berupa kuningan telur rebus atau pelet untuk konsumsinya. Penebaran bibit. Penebaran ikan sebaiknya dilakukan pada saat ikan berukuran 5-7 cm. Caranya tidak secara langsung memasukkan ikan, namun ikan sebaiknya ditaruh di wadah ember yang diisi air kolam selama beberapa menit agar ikan beradaptasi dengan air kolam tersebut. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selanjutnya, baru ditebar ke dalam kolam budidaya. Sangat mudah bukan? Namun hal ini memerlukan kehati-hatian dalam melakukannya, agar ikan yang akan dipelihara memiliki kualitas yang baik. Proses pemeliharaan. Ikan air bawal yang satu ini dapat hidup pada suhu yang berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Diperlukan air yang tenang dan tidak terlalu deras, namun juga memiliki sirkulasi yang cukup terus-menerus. Proses pemeliharaan ini biasanya dilakukan sekitar 3-4 bulan lamanya. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan ini yakni air. Untuk mendapatkan bibit ikan yang baik, kalian wajib memperhatikan kondisi dan kualitas air kolam karena secara tidak langsung ini berkaitan dengan nafsu makan sang ikan. Jika kondisi air kolam sangat bagus, maka nafsu makan ikan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi air kolam yang kotor ya sahabat. Coba diperhatikan warna air kolam. Jika air kolamnya berwarna bening kehijauan atau kecoklatan, tidak berbau, tidak berminyak, dan tidak memiliki endapan pada permukaan kolam, maka ini tandanya air kolam yang berkualitas bagus. Penggantian air kolam sebaiknya dilakukan seminggu sekali, namun tidak boleh dilakukan secara membuang air keseluruhan loh. Cukup dengan mengurangi air sekitar 25% dari air kolam dan menggantinya dengan air yang baru. Hal ini tidak diperhatikan, maka akan membuat ikan menjadi stres dan pertumbuhannya akan terlambat. Pemberian pakan. Secara umum, ikan bawal tergolong dalam ikan yang rakus dan pemakan segala. Karena pada dasarnya ikan ini masuk dalam jenis hewan omnivora. Makanan yang biasa dikonsumsi oleh ikan bawal berupa hewani dan nabati, seperti lumut, ganggang, sayuran, serangga, dan cacing. Kalian hanya memerlukan waktu 3 kali sehari untuk pemberian pakan pada ikan. Tidak boleh sembarang waktu ya guys, cukup berikan pakan pada pagi dan siang dan malam. Hingga pemberian makan pada malam hari karena pada saat itu tidak ada sinar matahari yang dapat meningkatkan kadar oksigen. Pisahkan ikan yang mengalami sakit atau terserang penyakit agar tidak menular pada ikan lainnya. Jadi dipastikan jika ikan tersebut sehat betul sebelum pada akhirnya kalian menjualnya kepada konsumen. Karena kualitas tentu saja menentukan kepercayaan untuk para pembeli. Tidak lupa juga ya guys, jika ikan bawal yang baik tentu harganya juga akan lebih mahal dibandingkan dengan ikan yang sudah terserang penyakit. Bisa dijual di berbagai macam warung makan yang ada di Indonesia.